Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya adalah tentang penggunaan lambang negara. Kemarin kita sudah mempelajari tentang lambang negara atau di materi atau di video sebelumnya karena sudah membuat materi tentang lambang negara, kita lanjutkan tentang penggunaannya. Nah, penggunaan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kita tahu, adik-adik nanti bisa membaca sendiri mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 57 itu berbicara tentang lambang negara. Kita ke pasal 51. Lambang negara wajib digunakan yang pertama di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan. Kemudian luar gedung atau kantor. Kemudian ada di yang ketiga lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara. Yang keempat di paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah. Yang kelima di uang logam dan uang kertas. Dan yang terakhir ada di materai. Tentu adik-adik sudah tahu ya lambang negara. Mungkin kalau adik-adik punya ijazah pasti ada lambang negaranya. Atau adik-adik di uang itu ada lambang negaranya. Jadi diatur di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaannya. Digunakan di ada ke-6 ini ya. Kemudian di pasal 52 itu mengatur lambang negara dapat digunakan sebagai yang pertama cap atau kop surat jabatan. Yang kedua sebagai cap dinas untuk kantor. Yang ketiga pada kertas bermaterai. Yang keempat pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda dasar, dan tanda kehormatan. Yang kelima sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri. Yang keenam adalah dalam penyelenggaraan peristiwa resmi. Yang ketujuh dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam buku kumpulan undang-undang, dan di rumah warga negara Indonesia. Kita lanjut ke pasal 53, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penggunaan lambang negara di dalam gedung atau kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 tadi dipasang pada gedung dan kantor presiden dan wakil presiden, gedung dan atau kantor lembaga negara, gedung dan atau kantor instansi pemerintahan, dan gedung dan atau kantor lainnya. Kemudian yang ayat kedua, penggunaan lambang negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf B adalah pada istana presiden dan wakil presiden, rumah jabatan presiden dan wakil presiden, gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan rumah jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan camat. Dan yang ketiga, penggunaan lambang negara di dalam gedung atau di kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf A dan di luar gedung atau di kantor sebagaimana dimaksud pasal 51 B diletakkan pada tempat tertentu. Kemudian 4, penggunaan lambang negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf C diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen. Kemudian penggunaan lambang negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf D diletakkan di bagian tengah dokumen. Jadi kalau di dalam ruangan ini seperti di ayat 1 ini dipasang ada di gedung presiden, kantor presiden, wakil presiden, lembaga negara, dan lain sebagainya. Kalau di luar gedung biasanya ini di depan atau di kalau mau masuk biasanya di atasnya itu dikasih lambang negara. Nah, kalau di dalam di penggunaan lambang negara di dalam gedung ini
di tempat tertentu ya, biasanya di itu kalau mau masuk. Kemudian kalau penggunaan lambang negara pada lembaran negara, berita negara dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud pasal 51 huruf C ini biasanya di halaman di bagian tengah atas. Jadi di halaman pertama ujung atas itu biasanya di tengah-tengahnya situ. Kalau di dalam ijazah, kemudian paspor, dokumen resmi negara itu biasanya diletakkan di tengah-tengahnya. Atau kalau enggak nanti ada tersendiri. Biasanya ada hologramnya itu membentuk lambang negara. Adik-adik bisa lihat di dalam ijazahnya sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya di pasal kita lompat langsung ke pasal 55. Itu dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan bendera negara, gambar presiden atau gambar wakil presiden, penggunaannya diatur sebagai berikut. Lambang negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada bendera negara. Kemudian gambar resmi presiden dan atau wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Dalam hal bendera negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dipasang di dinding, lambang negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi presiden dan atau gambar wakil presiden. Nah, di ayat 1 disebutkan lambang negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada bendera negara. Itu kalau ditaruh di bawah, misal ada bendera, ada lambang negara, itu posisinya lambang negara ditempatkan di sebelah kiri, tapi lebih tinggi daripada bendera negara. Kemudian kalau gambar presiden itu dipasang lebih tinggi juga. Nah, kalau biasanya di ruangan itu lambang negara berada di tengah, posisinya lebih tinggi daripada gambar presiden dan wakil presiden. Tuh silakan bagi mungkin adik-adik yang di kelasnya atau di rumah memasangnya masih salah bisa dibetulkan. Kemudian materi yang pasal 57. Ini larangan. Yang pertama, setiap orang dilarang satu mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara. Yang kedua, menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukurannya. Yang ketiga, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, kita dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara tersebut. Itu sudah diatur di pasal 57. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Jadi ketika lambang negara tersebut rusak atau sudah tidak sesuai, maka lebih baik dilepas. Baru kita ganti, kita beli lambang negara yang baru. Dilarang juga adik-adik membuat lambang untuk perseorangan. Lambang biasanya adik-adik kan membuat logo atau biasanya kalau dalam perkumpulan, organisasi itu tidak boleh membuat logonya atau lambangnya itu menyerupai lambang negara. Demikian adik-adik materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.